Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara jualan online di Shopee untuk pemula. Di 2022 ini ternyata fiturnya banyak yang berbeda. Untuk teman-teman yang baru mulai buka toko di tahun ini, saya sarankan agar menonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip, karena akan ada banyak informasi termasuk bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi saat kita akan menginput alamat. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin ya, gimana caranya? Yuk kita bahas satu-satu dari awal. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara memilih supplier yang terbaik. Untuk mencari supplier terbaik, ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama memang produknya itu ada brandnya jelas. Dan yang kedua yang mau kita jual adalah produk random yang tidak ada brand atau tidak ada merek. Untuk produk yang memang jelas ada brandnya, supplier terbaik adalah kita langsung kerjasama dengan brand tersebut. Misalkan seperti saya yang menjual mainan edukasi anak dan juga buku-buku, maka saya langsung bekerja sama dengan brand ataupun dengan penerbit untuk jadi distributor atau tangan pertama langsung dari produsennya. Dengan kerjasama menjadi agen atau distributor tangan pertama, tentu saja kita akan mendapatkan harga yang terbaik. Jadi bisa bersaing jika kita ingin menjual lagi di Shopee ataupun kita ingin merekrut reseller. Tetapi tentu saja kalau jadi agen atau distributor memerlukan modal yang cukup besar. Karena setiap brand ataupun produsen itu pasti mensyaratkan minimal order tertentu agar bisa mendapatkan diskon yang maksimal. Nah, kalau teman-teman hanya ingin menjadi dropshipper alias tidak stok barang, teman-teman bisa hubungi agen-agen dari brand tersebut. Jadi biasanya di Instagram brand tersebut, misalkan saya sebut saja salah satunya Elhana, itu akan diinfo agen-agen mana saja yang bisa dihubungi jika teman-teman ingin menjadi reseller ataupun dropshipper. Untuk teman-teman yang ingin menjual produk tanpa brand, misalnya saya contohkan di sini sepatu bayi perempuan, teman-teman bisa cari supplier langsung di marketplace seperti Shopee. Nah, kita bisa pilih-pilih di sini yang kira-kira produknya menarik untuk kita jual. Misalnya saya tertarik menjual sepatu ini, kita lihat dulu bagaimana penjualnya. Kita kunjungi tokonya untuk lihat bagaimana penilaian toko dan juga apa saja produk-produk yang dijual. Di sini kita bisa lihat toko ini fokus menjual produk sepatu bayi atau pre-walker dengan harga yang cukup terjangkau untuk kita jual kembali dan bahkan ada paket untuk reseller. Secara keseluruhan nilai toko juga cukup baik. Kita lihat di sini rating tokonya 4,8 ya dari 5 dan hanya ada 11 pembeli yang memberikan penilaian bintang 1 dari total 3.000 lebih, hampir 4.000 penilaian ya. Berarti hanya sedikit. Kita juga bisa menilai bagaimana respon penjual menghadapi penilaian bintang 1. Di sini cukup sopan ya tokonya. Kalau misalkan ternyata kita lihat penilaian bintang 1 responnya juga kasar, sebaiknya teman-teman hindari, jangan kerjasama dan menjadikan toko tersebut supplier. Nah, kalau yang ini kan sopan ya cara responnya, jadi kita bisa pertimbangkan untuk menjadi supplier. Selanjutnya, kita juga bisa lihat nanti berapa persentase chat dibalas dari toko ini. Itu menunjukkan seberapa responsif penjual terhadap pembeli. Nah, kita sebaiknya tidak kerjasama dengan penjual yang tingkat chat dibalasnya itu kurang dari 85%. Karena artinya toko tersebut lama ngebalas chatnya. Nah, kalau di sini kita lihat tingkat chat dibalasnya itu 91%, jadi sangat baik ya. Di deskripsi toko, dia juga sudah mencantumkan menerima dropshipper dan reseller, bahkan mencantumkan nomor WA-nya. Seharusnya ini tidak boleh ya teman-teman mencantumkan nomor WA di toko di Shopee, takutnya kena pelanggaran. Tapi ini masih lolos sepertinya. Nah, kalau misalkan tidak ada WA-nya, kita bisa hubungi lewat fitur chat seperti ini, menanyakan apakah mereka menerima reseller dropship dengan resi otomatis. Kenapa harus bisa menerima resi otomatis? Karena kan nanti teman-teman rencana jualnya di Shopee, dan untuk di Shopee sekarang sudah tidak ada lagi input resi manual. Jadi semuanya sudah otomatis. Nah, kalau di tokonya sudah mencantumkan nomor WA seperti ini, kita tidak usah menggunakan fitur chat, cukup langsung hubungi nomor WA-nya saja. Nah, setelah kita memutuskan mau menjual produk apa dan sudah menemukan supplier yang pas, kita lanjutkan dengan cara membuka toko di Shopee terupdate 2022.
Pertama-tama teman-teman install dulu aplikasi Shopee dari Play Store. Lalu kalau sudah install bisa langsung buka dan nanti kita akan masuk ke halaman ini. Di pojok kanan bawah teman-teman klik saya, lalu nanti ada pilihan login atau daftar. Kalau teman-teman sudah ada akun Shopee yang untuk membeli, itu bisa langsung login. Tapi kalau tidak, pilihnya daftar. Nah, di sini ada beberapa cara untuk daftar akun Shopee. Kita pakai saja yang nomor telepon ya. Input nomor teleponnya, lalu klik lanjut. Teman-teman juga bisa langsung aktifkan Shopee Pay di halaman ini atau bisa juga dilewatkan saja, tidak usah dicentang. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi OTP yang sudah dikirimkan ke SMS nomor kita. Lalu, kita akan diminta mengatur password untuk masuk ke akun Shopee kita. Nah, passwordnya ini harus terdiri dari minimal 8 karakter, maksimal 16, dan mengandung 1 huruf besar serta 1 huruf kecil. Setelah itu, kita klik daftar. Tampilan awalnya adalah seperti ini, username-nya masih berupa angka dan huruf acak dari Shopee. Kita bisa verifikasi email agar nanti kalau ada pesanan masuk, kita dapat notifikasinya lewat email. Nah, kalau teman-teman mau update produk dan lain-lainnya dari Shopee bisa dicentang, tapi kalau saya pilih dihilangkan saja. Lalu klik selanjutnya. Lalu kita isi OTP yang sudah dikirimkan ke alamat email kita dan email kita sekarang sudah berhasil terverifikasi. Selanjutnya kita bisa atur nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain di paling atas. Saya isi nama dengan nama toko saja, tidak nama pribadi karena memang rencananya untuk akun jualan. Nah, untuk profil saya juga isi dengan deskripsi singkat toko saya menjual apa. Untuk jenis kelamin dan tanggal lahir saya tidak isikan di sini ya, teman-teman bisa isi masing-masing. Nah, untuk mulai jualan kita klik mulai jual yang sekarang letaknya agak ke tengah ya, kalau dulu ada di pojok kiri atas. Lalu kita klik mulai pendaftaran dan kita akan diminta untuk mengisi nama toko serta mengatur alamat dan jasa pengiriman. Untuk alamat toko, karena saya stok barang sendiri, jadi saya bisa pilih lokasi dengan menggunakan peta ke alamat saya sekarang. Tapi kalau teman-teman dropship, karena pengiriman nanti dari supplier, jadi diisi manual ya, dari provinsinya, nama kota, kecamatan, lalu kode pos. Nah, lalu diisi juga dengan detail nama jalan yang kita sebelumnya sudah tanya dulu ke supplier ya. Lalu klik selanjutnya. Nah, nanti untuk PIN ini boleh diatur atau boleh juga tidak diatur. Kalau teman-teman menggunakan jasa kirim yang harus pick up, PIN ini harus diatur tepat persis di mana lokasinya. Cuma untuk yang dropshipper itu kalau suppliernya tidak mau memberikan titik lokasi persis, biasanya tidak bisa menggunakan kurir yang pick up. Jadi hanya bisa kurir yang ada pilihan antar ke counter. Nah, setelah saya klik kirim, ternyata alamatnya tidak tersimpan. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami kendala ini. Jadi pas saya mau aktifkan jasa kirim, itu tidak bisa karena memang belum ada alamatnya. Dan balik lagi berulang ke pengisian alamat. Nah, solusinya adalah kita harus buka seller center dari browser HP. Cuma ini biasanya tidak bisa kita buka browsernya di HP yang sama dengan HP yang ada aplikasi Shopee-nya. Jadi ini saya menggunakan handphone lain untuk membuka seller center dari browser. Jadi di sini pakai 2 HP ya, yang untuk aplikasi itu saya sebutnya HP utama, lalu yang untuk di browser saya sebutnya HP kedua. Nah, tadi dari HP kedua kita akan dikirimkan link notifikasi ke WhatsApp di HP pertama. Jadi kita akan dikirimkan link WhatsApp untuk verifikasi bahwa memang benar yang login di browser itu adalah kita. Nah, ini diarahkannya ke aplikasi Shopee di HP utama. Lalu kita klik izinkan login. Makanya nggak bisa pakai HP yang sama karena nanti dia kayak bentrok gitu, nggak bisa izinkan login yang di browsernya. Nah, setelah itu saya balik lagi ke HP kedua untuk buka seller center di browser. Setelah login, di bagian bawah ada pengaturan, lalu klik alamat saya. Jadi pada saat tadi kita input alamat di aplikasi sebenarnya tersimpan di sini nih, ada beberapa karena saya beberapa kali percobaan ya. Kita pilih aja salah satu untuk diedit. Klik ubah, lalu nanti teman-teman bisa edit di sini alamatnya kalau ternyata tadi yang diinput salah, lalu atur menjadi alamat toko. Setelah berhasil dijadikan alamat toko di seller center browser, kita balik lagi ke HP utama dan di sini sudah masuk alamatnya. Kita edit lagi saja nama tokonya, lalu kita klik alamat dan jasa pengiriman. Nah, di sini sudah tertera ya alamat tokonya yang tadi sudah kita atur di browser. Lalu kita tinggal aktifkan jasa kirim apa yang ingin digunakan.
Kalau teman-teman dropship berarti harus disesuaikan dengan suppliernya. Bisa ditanyakan dulu jasa kirim apa saja yang digunakan oleh supplier. Kalau mau diaktifkan tinggal dipastikan berwarna hijau, kalau mau dinonaktifkan dia harus berwarna abu-abu. Untuk teman-teman dropshipper, biasanya tidak usah mengaktifkan jasa kirim same day dan instan karena kan barangnya ada di supplier dan kita tidak tahu kapan siap dijemputnya. Kecuali memang sudah konfirmasi terlebih dahulu ke supplier dan dia tidak keberatan kita aktifkan kedua jasa kirim tersebut. Nah, setelah kita aktifkan semua jasa kirim yang memang sudah dikonfirmasi ke supplier, kita tinggal kembali saja ke halaman sebelumnya. Tidak ada pilihan simpan karena ini sudah otomatis tersimpan. Oke, setelah kita atur informasi toko dan jasa kirim, kita klik lanjut dan nanti kita akan diminta untuk segera upload produk pertama ke toko. Kita klik dulu selesaikan ya. Nah, di sini langsung masuk ke halaman input produk. Oke, sekian dulu sharing tentang bagaimana memilih supplier dan cara membuka toko di Shopee yang terbaru di 2022. Semoga setelah menonton video ini teman-teman tidak bingung lagi ya gimana caranya memilih supplier yang pas, dan juga untuk teman-teman yang sudah buka toko tapi ada kendala atur pengiriman, sekarang sudah teratasi kendalanya. Di video berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana caranya input produk serta tips untuk edit foto jika yang kita terima dari supplier itu ternyata ada watermark atau ada logo toko suppliernya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.